Sekali lagi saya sapa jemaat Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini saya mau kasih kita pelajaran ya, berkaitan masih dengan kristologi Paskah. Dan saya beri tema tubuh kebangkitan Kristus. Seperti apakah tubuh kebangkitan Kristus itu? Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari soal tubuh kebangkitan ini? Mari kita lihat apa yang sudah saya siapkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita membahas tubuh kebangkitan Kristus, beberapa hal di bawah ini perlu kita pahami. Alkitab mengajarkan bahwa struktur permanen manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, itu disebutkan tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini biasanya disebut trikotomi. Ada juga yang mengatakan struktur permanen manusia itu hanya dua. Enggak dibagi dalam tubuh, jiwa, roh, tapi dibagi menjadi manusia jasmani dan manusia rohani atau manusia batinia. Ini juga dari 2 Korintus 4 ayat 16 yang sering dalam dunia teologi disebut dikotomi. Jadi ada orang yang percaya manusia itu terdiri dari dua bagian, jasmani dan rohnya aja. Tetapi ada juga yang percaya yaitu tubuh, jiwa, dan roh, jadi terbagi tiga. Nah, jiwa dan roh itu memang seringkali menjadi permasalahan. Ada yang bisa bedakan, ada yang disamakan, gitu ya. Kalau saudara tanya sama saya lebih condong ke tubuh, jiwa, roh. Kalau saudara tanya saya, apa bedanya jiwa dan roh? Saya akan jawab sederhana, roh itu adalah inti dari jiwa. Nah, tetapi tidak usah sampai melebar ke sana. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita bahwa Alkitab mengajarkan inilah struktur permanen manusia. Jadi ada orang bisa memandang dari trikotomi ataupun dikotomi. Dalam hal ini tubuh tanpa roh disebut mayat atau jenazah. Dan roh tanpa tubuh disebut hantu. Makanya ada penampakan, ada apa gitu ya. Seringkali orang ngelihat kalau ada roh manusia tanpa tubuhnya, orang langsung bilang hantu gitu. Tapi kalau kita lihat ada tubuh tanpa roh, itulah yang kita sebut mayat atau jenazah. Ya. Nggak heran ada kebangkitan dari antara orang mati nanti, di mana roh orang mati akan kembali dikenakan tubuh untuk selanjutnya dihakimi. Jadi kenapa ada kebangkitan? Sekali lagi, karena memang struktur permanen manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini struktur permanennya, tubuh, jiwa, roh. Jadi kalau nanti di akhir zaman saat Tuhan Yesus datang kedua kali atau hari kiamat bahasa yang umum, itu nanti akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Kalau saudara tanya kenapa ada kebangkitan? Sederhana aja, karena memang struktur permanen manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, lalu kebangkitan itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk adanya penghakiman. Nah, saat itu orang percaya akan bangkit untuk mengenakan tubuh, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa. Sedangkan orang-orang jahat, perhatikan saya garis bawah di sini, orang-orang jahat mengenakan tubuh yang dapat binasa. Jadi ada dua macam kebangkitan nanti, yaitu orang-orang yang mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa dan orang-orang yang mengenakan tubuh yang dapat binasa. Ayat-ayatnya nanti saudara bisa cek. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat Alkitab pada malam hari ini, tapi nanti saudara bisa cek ayat-ayatnya untuk mempersingkat waktu. Jadi sekarang mari kita lihat soal tubuh yang dapat binasa terlebih dahulu. Jadi ada dua tubuh, tubuh yang dapat binasa, tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, sekarang kita lihat dulu soal tubuh yang dapat binasa. Apakah itu? Seperti apakah Alkitab mengatakannya? Mari kita lihat. Tubuh yang dapat binasa adalah seperti tubuh kita saat ini. Ya, jadi tubuh kita saat ini itu tubuh yang dapat binasa. Kalau kita menyelidiki Alkitab, kita akan menemukan setidaknya ada 4 sebutan untuk tubuh manusia saat ini. Yang pertama, tubuh kita saat ini yang dapat binasa disebut sebagai tubuh dosa atau the body of sin. Roma 6 ayat 6, Roma 7 ayat 5, nanti saudara baca.
Dalam teks aslinya tubuh dosa itu somates hamartias. Hamartia itu dosa. Soma itu tubuh. Jadi tubuh dosa somates hamartias. Nah, tubuh dosa di sini itu menunjuk tubuh yang gagal dan meleset karena keinginan yang berbuah bagi maut. Jadi kenapa disebut tubuh dosa? Karena tubuh kita ini sederhananya kecenderungannya selalu ingin berbuat dosa dan dosa itu berbuah bagi maut. Nah, makanya kecenderungan tubuh kita ini pengen melakukan hal yang berdosa. Nah, makanya disebut tubuh dosa. Ya kan? Jadi itulah tubuh dosa ini. Dan itu disebut Alkitab tubuh yang dapat binasa. Makanya kita semua itu seringkali terpancing untuk berbuat dosa. Dan kalau kita mau jujur, kecenderungan daging kita ini pengennya berbuat dosa, pengennya berbuat kejahatan. Dan itu nanti berbuah bagi maut. Nah, hati nurani kita lah yang seringkali menahan semua itu. Ya. Kemudian yang kedua, tubuh yang dapat binasa itu disebut dalam Alkitab tubuh maut atau the body of death. Nanti saudara baca Roma 7 ayat 24. Dalam teks aslinya disebut somatos tou tanatou. Soma itu tubuh, tanatou itu adalah maut. Ya. Nah, tubuh maut ini menunjuk pada tubuh yang anggota-anggota tubuhnya masih dikuasai hukum dosa. Jadi lebih menekankan pada anggota-anggota tubuh yang masih dikuasai hukum dosa. Lalu yang ketiga, tubuh yang dapat binasa itu juga disebut sebagai tubuh fana atau the mortal bodies. 2 Korintus 4 ayat 11, Roma 6 ayat 12, dan 8 ayat 11. Dalam teks aslinya disebut tataneta somata. Tubuh yang fana ini ya adalah tubuh yang tunduk atau tubuh yang dapat dikenakan pada kematian. Disebut juga tubuh duniawi atau tubuh alamiah di 1 Korintus 15 ayat 40 dan 44. Jadi ini menunjuk pada tubuh yang bisa dikenakan pada kematian. Jadi dia cocok dengan kematian. Anggaplah tubuh yang dapat binasa itu colokan, maka ini stop stop kontaknya yang di dinding itu akan cocok gitu. Tapi kalau tubuh kemuliaan itu nggak cocok dia. Satunya colokan 3, satunya ini yang stop kontak di dindingnya colokan 2, jadi dia nggak bisa connect. Tapi kalau tubuh fana itu sama-sama dia, colokan 2 atau colokan 3 itu kena gitu ya. Nah, kira-kira gitu ilustrasinya. Lalu yang keempat, tubuh hina itu disebut the lowly bodies. Filipi 3 ayat 21. Dalam teks aslinya disebut somates tapeinoseos. Tubuh hina ini tubuh yang sangat rendah tingkatnya dalam kehidupan. Jadi berkualitas rendah. Kenapa dia dapat binasa? Karena berkualitas rendah. Nah, nanti lawannya ini adalah tubuh kemuliaan yang berkualitas tinggi. Nah, sampai sini saudara bisa dapat penajaman soal tubuh dosa dan tubuh kemuliaan nantinya. Oke. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sebutan-sebutan tubuh yang dapat binasa ini? Ya. Apa yang kita bisa pelajari? Dari tubuh dosa, tubuh maut, tubuh fana, dan tubuh hina. Semua sebutan ini mengingatkan kita bahwa lebih daripada semua usaha merawat tubuh jasmani kita ini, kita harus merawat tubuh rohani kita. Amin. Jadi bukan berarti kita nggak boleh rawat tubuh jasmani ini, tetapi lebih dari semua itu kita harus merawat tubuh rohania kita. Jadi kita harus sehat jasmani, terlebih sehat secara rohani. Nah, itu paling penting. Makanya kalaupun tubuh jasmani kita sakit, jangan sampai tubuh rohani kita sakit. Nah, ingat karena manusia itu bukan hanya tubuh saja, tapi ada roh dan jiwa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, tubuh jasmani atau outward man kita ini, ya, manusia luarnya ini, itu pasti akan semakin tua dan lemah. Makanya ada orang meninggal, ada orang semakin menua, ya, ada orang semakin keriput, karena outward man-nya semakin tua dan lemah. Tetapi roh di dalam kita, inward man kita, Alkitab bilang harus diperbaharui setiap hari. Jadi sangat penting bagi kita untuk
memelihara inward man kita, roh di dalam kita ini. Dan itu hanya bisa dipelihara oleh firman Tuhan dan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Oke, itu yang pertama soal tubuh yang dapat binasa. Sekarang mari kita lihat yang kedua, tubuh yang tidak dapat binasa. Atau yang sering disebut juga tubuh kebangkitan. Dari sini nanti kita akan melihat sesuai tema kita, tubuh kebangkitan Kristus. Tubuh kebangkitan itu disebut dalam beberapa hal, ya, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa ini disebut dalam beberapa hal dalam Alkitab, dalam beberapa sebutan. Yang pertama, tubuh kebangkitan sering disebut juga sebagai tubuh sorgawi, the celestial body. Dalam 1 Korintus 15 ayat 40. Itu di teks aslinya disebut somata epourania, dari kata orano, oranos itu langit, ya. Celestial itu hal yang berkaitan dengan langit, sorgawi. Jadi tubuh kebangkitan kita nanti itu adalah tubuh sorgawi. Tubuh celestial yang berkaitan dengan langit. Nah, makanya disebut somata epourania. Nah, itu juga membuat kita mengerti bahwa nanti memang kita akan keluar dari bumi ini. Ada pengangkatan. Ya. Jadi itu sebabnya juga selalu berkali-kali saya katakan langit baru bumi baru nanti itu bukan di bumi yang saat ini. Karena kita nanti semua akan dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Makanya tubuhnya juga disebut tubuh sorgawi, the celestial body. Tubuh sorgawi menunjuk pada tubuh dengan kualitas yang sangat tinggi. Yang kualitasnya disesuaikan untuk langit baru, bumi baru. Nah, perhatikan ya. Jadi kualitas tubuh kebangkitan itu akan disesuaikan dengan keadaan langit baru, bumi baru. Makanya nanti akan ada kebangkitan untuk pengenaan tubuh sorgawi ini, saudara. Oke, selanjutnya, tubuh kebangkitan juga sering disebut sebagai tubuh rohania atau disebut the spiritual body. Dalam teks aslinya disebut soma pneumatikon. Tubuh rohania ini menunjuk pada tubuh yang didominasi oleh roh, a body dominated by the spirit. Nah, banyak orang salah paham bahwa nanti keadaan akhir manusia itu roh. Nah, saya mau kasih tahu keadaan akhir manusia itu tubuh jiwa roh nantinya. Jadi di langit baru bumi baru. Jadi tubuh kebangkitan kita itu kalau disebut sebagai tubuh rohania atau tubuh yang didominasi oleh roh, maksudnya roh lah yang memimpin tubuh kita ini untuk melakukan kehendak Allah di langit baru bumi baru. Itu sebabnya selama kita di bumi ini kita mesti berlatih hidup dipimpin Roh Kudus. Karena hidup dipimpin Roh Kuduslah adalah sebuah latihan kehidupan manusia yang ideal di langit baru bumi baru. Makanya disebut tubuh rohania, tubuh yang didominasi oleh roh. Itu maksudnya. Nanti saudara baca 1 Korintus 15 ayat 44. Selanjutnya, tubuh kebangkitan juga disebut sebagai tubuh kemuliaan. Ini yang saya sebutkan tadi. Atau the body of the glory. Filipi 3 ayat 21. Dalam teks aslinya disebut somatites doxes. Doxes itu dari kata doxa. Doxa itu kemuliaan. Ya. Doxes. Somati itu tubuh. Jadi tubuh kemuliaan, somatites doxes. Tubuh kemuliaan ini menunjuk pada tubuh warga kerajaan sorga. Karena konteksnya itu bicara soal warga negara sorga. Jadi tubuh kemuliaan saat Rasul Paulus gunakan tubuh kemuliaan atau frase tubuh kemuliaan untuk gambarkan tubuh kebangkitan, itu menunjuk pada tubuh warga kerajaan sorga yang bernilai tinggi, yang serupa dengan tubuh Kristus. Nah, ini yang menariknya. Jadi tubuh yang serupa dengan tubuh Kristus. Lalu kalau begitu apakah berarti benar-benar sama dengan tubuh Kristus? Nah, nanti kita akan pahami. Jadi frasa serupa dengan tubuh Kristus di sini maksudnya adalah dalam hal berkualitas tidak dapat binasa lagi. Jadi kalau Alkitab katakan kita akan diubah serupa dengan Kristus dengan tubuhnya yang mulia, maksudnya adalah dalam hal kualitas yang tidak dapat binasa lagi. Karena tubuh kebangkitan Kristus itu tidak mati lagi. Ada banyak orang dibangkitkan dari antara orang mati, tapi kemudian mati lagi, sama seperti Lazarus. Dibangkitkan dari kubur, mati lagi. Beberapa orang yang dibangkitkan di perjanjian lama maupun di perjanjian baru mati lagi. Tapi Kristus ketika bangkit, tubuhnya tidak mati-mati lagi. Nah, itu yang berkualitas tidak dapat binasa lagi.
Itulah maksudnya tubuh kita diubah serupa dengan tubuh Kristus. Nah, Alkitab mengajarkan ada 2 mekanisme pengenaan tubuh kemuliaan nanti. Yang pertama adalah mekanisme kebangkitan tubuh. Mekanisme kebangkitan tubuh ini untuk orang-orang percaya yang sudah meninggal. Maksudnya rohnya akan diberikan tubuh kemuliaan. Jadi itu yang pertama, kebangkitan tubuh untuk mengenakan tubuh kemuliaan ini untuk orang-orang yang sudah meninggal. Nah, perlu dipahami bahwa disebut kebangkitan tubuh tidak berarti tubuh yang sudah jadi debu dikumpulkan lagi untuk membentuk tubuh kemuliaan. Kan sering ada orang tanya, Pak, gimana kalau orang jatuh dari pesawat, terus pesawatnya nggak ditemukan, tenggelam di tengah laut. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, gimana Tuhan Yesus kumpulkan itu badan-badan mereka yang ada sudah dimakan ikan hiu, dimakan ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil buang air, dia menyebar di laut, dimakan plankton, dimakan yang lain-lain lagi. Jadi sudah nyebar kemana-mana itu senyawa-senyawanya gitu ya, senyawa-senyawa kimia tubuhnya. Ya. Jadi sudah nyebar kemana-mana. Nah, gimana Tuhan Yesus datang, dia bangkitkan lagi, dia tarik semua senyawa-senyawa kimia dari tubuh si A, si B yang tenggelam di laut itu, yang meledak di pesawat dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi karena orang berpikir tubuh kebangkitan itu nanti dari senyawa-senyawa yang sudah dari manusia itu. Nah, jadi saya mau jelaskan untuk jemaat Tuhan bahwa tubuh kebangkitan nanti itu tidak berarti tubuh yang jadi debu dikumpulkan lagi untuk membentuk tubuh kemuliaan. Jadi kalau disebut kebangkitan tubuh bukan berarti semua yang di dalam kubur yang sudah jadi tanah itu senyawa-senyawanya akan dikumpulkan lagi. Gimana kalau misalnya dia dikubur, tulangnya dipindah, Pak? Kan daging-dagingnya itu sudah jadi debu tanah di situ. Nanti tulangnya dipindah, tulangnya dibakar lagi. Setelah bertahun-tahun tulangnya dibakar jadi debu lagi. Jadi sudah terpisah itu tulangnya dengan badan-badannya. Gimana Tuhan mau kumpulkan? Ya kita sih sebenarnya bisa jawab aja. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa kumpulkan dari mana saja. Tapi sebenarnya ya kebangkitan tubuh sehingga manusia dikenakan tubuh kebangkitan itu bukan dari senyawa-senyawa yang sudah hancur ya. Tetapi akan diberikan tubuh yang baru. Itu maksudnya kebangkitan tubuh. Jadi yang benar adalah disebut kebangkitan tubuh karena roh orang percaya yang sudah meninggal akan diberikan tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi jangan salah memahami soal kebangkitan tubuh lalu berpikir nanti tubuh yang sudah hancur itu dikumpulkan lagi senyawa-senyawanya untuk dijadikan Tuhan sebagai bahan membuat tubuh kemuliaan. Enggak ya, enggak seperti itu. Karena memang benar-benar tubuh baru yang berkualitas tinggi yang Tuhan akan berikan. Jadi di-recreate, diciptakan kembali tubuh baru, bukan diambil dari yang dari bahan-bahan tubuh yang sudah hancur ya. Oke. Itu yang perlu saudara pahami soal mekanisme pertama yaitu kebangkitan tubuh. Mekanisme kedua untuk mengenakan tubuh kemuliaan adalah diubah dalam sekejap. Kalau yang tadi untuk orang yang sudah meninggal saat Tuhan Yesus datang, bagi kita yang masih hidup misalnya saat Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita dikenakan tubuh kemuliaan dengan cara diubah dalam sekejap. Jadi kita nggak harus mati semua. Ya. Saat kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita akan diubah dalam sekejap. Mekanisme ini adalah pengenaan tubuh kemuliaan untuk orang-orang percaya yang masih hidup saat kedatangan Tuhan. Jadi tubuh lama orang percaya yang masih hidup akan digantikan dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Itulah mekanisme yang kedua. Lalu, seperti tema kita tadi, bagaimana dengan tubuh kebangkitan Kristus? Tentu ada perbedaan, saudara ya. Oh ya, oke. Jadi bagaimana dengan tubuh kebangkitan Kristus? Nah, untuk memahami soal tubuh kebangkitan Kristus, kita mesti mengerti bahwa pasti ada yang beda, pasti ada yang sama. Maksudnya tubuh kita ya, pasti ada perbedaannya dengan tubuh Tuhan Yesus, tetapi tentu ada persamaannya juga. Sekarang kita lihat terlebih dahulu perbedaannya. Kita harus memahami bahwa bagaimanapun juga tubuh kemuliaan Tuhan Yesus akan berbeda dengan tubuh kemuliaan kita nanti. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, bagaimanapun juga roh Tuhan Yesus adalah roh Allah anak, roh pencipta.
jelas kualitas tubuh yang didiami roh Allah pencipta akan berbeda dengan kualitas tubuh yang didiami roh manusia yang adalah ciptaan. Kolose 1 ayat 19 jelas mengatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Kristus. Nah, di dalam Dia ini dijelaskan yaitu di dalam tubuhnya. Jadi saat Tuhan Yesus bangkit itu baru genaplah yang dibilang di Kolose, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kenapa saat setelah bangkit bukan sebelum bangkit? Karena sebelum bangkit dia mengosongkan diri. Kolose 2 ayat 9 lebih menegaskan lagi, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi saat roh Allah anak turun dari sorga mengenakan daging manusia lewat proses kelahiran atau inkarnasi, itu bagaimana dia bisa mengenakan daging manusia lewat proses kelahiran di dalam rahim Maria, dia harus mengosongkan diri dulu. Itu yang disebut kenosis dalam Filipi pasal 2, mengosongkan dirinya. Nah, saat itu menurut yang saya pahami belum berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan karena ada pengosongan diri. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian, barulah genap yang disebut dalam Kolose, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Karena dia sudah menyelesaikan misi pengosongan diri. Makanya saya katakan pengosongan diri itu sementara, tetapi inkarnasi itu kekal. Karena sampai saat ini Tuhan Yesus itu mengenakan tubuh fisik. Karena dia naik ke sorga dengan tubuh fisik. Nah, yang kedua, tubuh kemuliaan Tuhan Yesus adalah tubuh lamanya. Jadi kenapa beda dengan tubuh kita nanti? Kenapa tubuh kebangkitan Kristus beda dengan tubuh kebangkitan kita nanti? Kalau yang pertama tadi karena soal bagaimanapun rohnya roh Allah anak. Yang kedua, tubuh kemuliaan Tuhan Yesus adalah tubuh lamanya. Jadi dia bukan tubuh baru, tetapi tubuh lamanya yang ditingkatkan kualitasnya. Contohnya, saat pengosongan diri Tuhan Yesus itu tidak bisa tembus tembok. Dan pada saat setelah dia selesai pengosongan diri, dia bisa tembus tembok. Dan setelah pengosongan diri atau setelah kebangkitannya, dia membuat dirinya tidak dapat dikenali. Dalam Lukas 24 ayat 16-31, yaitu dalam perjalanan murid-murid ke Emmaus, Tuhan Yesus menampakkan diri. Nanti saudara baca saja ayat-ayatnya. Jadi tubuh kemuliaan Tuhan Yesus itu ditingkatkan kualitasnya. Sedangkan tubuh kemuliaan orang percaya nanti adalah tubuh yang benar-benar baru. Seperti saya katakan tadi, tidak diambil dari senyawa-senyawa yang sudah hancur ribuan tahun atau mungkin baru 10 tahun meninggal, nggak diambil dari situ lagi. Ya. Tapi benar-benar diberikan tubuh yang baru, berbeda dengan tubuh Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara tanya, kenapa tubuh kita harus tubuh yang baru? Sebab tubuh kita saat ini adalah tubuh dosa. Jadi senyawa-senyawanya itu adalah senyawa-senyawa yang sudah tercemar oleh dosa. Nah, perlu kita pahami juga kenapa Tuhan Yesus tubuhnya tubuh yang sama. Perlu kita pahami bahwa saat dikubur, tubuh Tuhan Yesus itu nggak hancur, nggak membusuk. Kenapa dia tidak hancur, tidak membusuk? Itu untuk menggenapi diri Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud yang menjadi raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Perlu diingat juga bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, jadi tubuhnya bukanlah tubuh dosa. Tuhan Yesus itu bisa saja berbuat dosa, tetapi Alkitab jelas menyaksikan dia tidak berbuat dosa. Kalau saudara keberatan, kenapa dia bisa saja buat dosa, Pak? Karena dia harus disamakan dengan Adam. Dalam segala hal disamakan dengan manusia saat pengosongan diri. Tapi setelah kebangkitan, ya jelas tidak lagi bisa berdosa. Ya. Oke. Itu perbedaannya. Sekarang persamaan tubuh kebangkitan kita dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus nanti apa? Tubuh kemuliaan kita akan sama dengan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus dalam beberapa hal berikut ini. Tubuh kemuliaan Tuhan Yesus bukanlah roh yang tidak dapat diraba, tetapi tubuh fisik yang memiliki daging dan tulang, wajah, tangan, dan kaki yang dapat diraba, disentuh, dan dipeluk. Jadi nanti kita itu enggak roh. Jadi keadaan terakhir kita nanti saat Tuhan Yesus datang itu enggak roh. Kita tetap akan tubuh jiwa roh tetapi dalam tubuh kemuliaan. Yang punya daging, punya tulang, punya wajah, punya tangan, punya kaki yang dapat diraba, dapat disentuh, dan dapat dipeluk. Dalam Matius 28 ayat 9 tercatat jelas bahwa ketika pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri,
Maria Magdalena dan Maria yang lain memeluk kakinya dan menyembahnya. Jadi tubuh Tuhan Yesus tuh bisa dipegang, tubuh kebangkitannya. Demikian kita juga nanti bisa bersalaman, bisa berpelukan di langit baru, bumi baru. Ya, karena itu pelukan kasih. Demikian juga dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43 tercatat jelas bahwa tubuh kemuliaan Tuhan Yesus bukanlah hantu. Kalau saudara baca, ya murid-murid saat Tuhan Yesus menampakkan diri, murid-murid takut, hantu. Tuhan Yesus bilang, ini aku, silakan raba. Ya, aku memiliki daging dan tulang. Bahkan untuk meyakinkan murid-muridnya, Tuhan Yesus makan makanan dari mereka. Dan Tuhan Yesus itu meminta apa? Ikan goreng. Makanya ada guyonan makanan kesukaan Tuhan Yesus adalah ikan goreng. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit tuh, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia makan tuh. Jadi tubuh kebangkitan itu bisa makan. Nanti di langit baru bumi baru pun begitu. Ya, internet unstable. Apakah masih bisa dengar suara saya? Halo? Masih bisa dengar ya? Putus, Pak. Oke, saya ulangi ya. Jadi Tuhan Yesus itu makan ikan goreng. Karena itu makanan kesukaannya. Ya. Dan waktu dia menampakkan diri, dia memakan ikan goreng itu. Itu menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan itu nanti bisa makan juga. Makanya di langit baru, bumi baru, surga akhir bagi manusia, ada juga aktivitas makan dan minum nantinya. Ya. Dari sini kita dapat memahami bahwa tubuh kemuliaan orang percaya nanti pasti memiliki sistem metabolisme, pencernaan untuk makan dan minum, dan lain-lain, tentu dengan metabolisme tubuh yang sempurna. Tubuh kemuliaan masih dapat menikmati makanan dan minuman. Nah, ini bicara lagi soal sorga akhir bagi manusia, nanti saya bahas di langit baru bumi baru secara khusus dan pelajaran yang berseri khusus ya. Tapi ini semua adalah bangunan-bangunan dasar berpikirnya. Karena tubuh kemuliaan adalah tubuh yang dapat bersentuhan dengan alam fisik. Langit baru bumi baru karena alam fisik. Bahkan kenaikannya ke sorga pun dilihat secara fisik oleh murid-muridnya. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke sorga kan murid-muridnya lihat secara fisik. Benar-benar tubuh Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dia nggak tiba-tiba hilang kayak Jin dan Jun gitu. Tahu film Jin dan Jun kan? Ting, gitu. Om Jin akan hilang. Ting, gitu ya. Nggak gitu ya. Dia naik pelan-pelan. Sama seperti kita lihat naik pesawat, terbang pelan-pelan di bandara atau dari tempat kita lihat pesawat itu naik pelan-pelan. Demikianlah murid-murid melihat Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke sorga. Seperti itu. Jadi benar-benar fisik. Jadi nggak mengherankan bila di kitab Wahyu pasal 21 sampai 22 dicatat bahwa sorga akhir bagi manusia adalah kerajaan Bapa di sorga di langit baru dan bumi yang baru yang berupa alam fisik. Di mana ada pemerintahan dengan gada besi. Di mana Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja segala raja, Tuhan di atas segala tuan dengan gada besi. Kita bisa terjemahkan itu sebagai ketegasan yang tidak menyakiti. Karena memang tidak ada dosa lagi di langit baru bumi baru. Tapi pasti ada ketegasan Allah yang tidak menyakiti manusia. Tidak mengherankan pula bila dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus memberitahu bahwa dalam kerajaan Bapa masih ada aktivitas makan dan minum seperti di bumi saat ini. Dan Tuhan Yesus sendiri ngomong begitu di Markus 4 ayat 14 ayat 25, Lukas 22 ayat 18, 29 sampai 30. Nanti saudara baca saja. Aku tidak akan makan atau minum anggur ini sampai di kerajaan Bapakku nanti. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngomong, nanti aku minum anggur di kerajaan Bapa. Itu menunjukkan bahwa di langit baru bumi baru nanti ada aktivitas makan minum seperti di bumi saat ini. Namun tentu dengan metabolisme tubuh yang sempurna. Nah, memang tidak dapat kita bayangkan apakah dalam sistem metabolisme di tubuh kemuliaan yang sempurna ada sistem pembuangannya atau tidak. Ya kan? Kalau saudara ditanya nanti, Pak di langit baru bumi baru kita masih BAB enggak Pak? Ya saya nggak bisa jawab kalau kayak gitu ya. Tapi Alkitab catat ada makanan. Ya kan? Menarik juga ya kalau kita pikirkan soal surga akhir bagi manusia itu. Nanti di sana gimana Pak? Tapi saudara perlu just informasi ya. Saya pernah menonton sebuah berita ya. Di Inggris BAB-nya orang-orang itu dijadikan bahan bakar bis. Nah, jadi BAB-nya orang-orang itu saudara dijadikan bahan bakar. Nah, ini mungkin dari gas-gasnya itu ya. Jadi bahan bakar bis.
Luar biasa ya teknologi manusia. Nah, gimana teknologi yang sempurna di langit baru bumi baru? Nah, tetapi oke lah kita singkirkan itu kalau orang keberatan, tapi yang pasti ada metabolisme tubuh yang sempurna. Apakah karena semua terserap dengan baik maka nggak ada sistem pembuangan? Kita nggak tahu juga, benar nggak? Bisa jadi kan? Kenapa di tubuh kita ini ada sistem pembuangan? Karena tidak semua terserap. Ya, salah satunya tentu ada banyak jawaban yang lain. Nah, tetapi biarlah semua itu jadi misteri nanti. Kita lihat apa yang tertulis, yang Alkitab tulis saja, lalu kita bisa memperkirakan. Ya, kalau tidak ditulis, maka sebaiknya kita tidak usah berspekulasi. Ya, tapi paling tidak kita bisa mengerti itu. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita mengalami kelemahan tubuh, ya, tubuh kita punya kekurangan organ atau mungkin ya sudah tua, sudah keriput, sudah nggak bisa apa-apa. Nggak usah khawatir. Ya, memang tubuh jasmania kita ini akan semakin merosot, jemaat Tuhan. Tetapi Alkitab bilang tubuh rohani kita akan selalu dibaharui setiap hari kalau kita mencintai firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan minta pimpinan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Jadi ini semua pengharapan. Apa yang saya sampaikan ini adalah berita pengharapan untuk kita semua. Namun yang pasti ya, yang dari semua misteri tadi, tapi yang pasti Alkitab menunjukkan tubuh kemuliaan adalah tubuh fisik dan sorganya adalah fisik, langit baru dan bumi yang baru. Itu sudah pasti. Persoalan apakah nanti orang BAB, BAK, buang air kecil maksudnya dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Itu biarlah jadi misteri. Filipi 3 ayat 20-21 mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan kalau kita membaca konteksnya, maka kita temukan satu kebenaran penting, yaitu hanya orang-orang yang menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya yang akan diubah menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitannya. Dengan demikian, kita diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kalau saudara tanya kepada saya, gimana Pak orang-orang yang tidak pernah dengar Injil? Orang-orang yang berbuat baik dan lolos dalam penghakiman menurut perbuatan. Ya. Nah, Alkitab catat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya saja yang diubah serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu sebabnya orang-orang yang baik yang masuk lolos penghakiman menurut perbuatan ke langit baru bumi baru itu disebut makhluk, tidak disebut anak. Nah, ini jadi salah satu bangunan dasar berpikirnya, saudara ya. Jadi kalau saya khotbah bahwa bukan cuma orang Kristen yang masuk surga, bukan cuma orang percaya yang masuk surga akhir langit baru bumi baru, ada orang-orang yang diperkenankan Tuhan karena perbuatan baiknya masuk ke langit baru bumi baru. Walaupun mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka belum pernah dengar Injil, mereka tidak pernah dengar Injil, tetapi mereka berbuat baik dan Tuhan memperhitungkan itu karena mereka lolos penghakiman menurut perbuatan. Karena apa yang mereka lakukan untuk sesama, Tuhan katakan engkau lakukan untuk aku. Apa yang engkau lakukan kepada orang yang paling miskin di penjara, orang yang terhina, engkau lakukan untuk aku. Jadi setiap perbuatan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya penghakiman menurut perbuatan. Tetapi karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus, kalau yang saya pahami ya, mereka disebut makhluk. Makanya tidak disebut dalam Alkitab diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus mendapat kehormatan menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya kalau saudara baca di Roma pasal 8, ada makhluk yang berseru, mengeluh, sakit bersalin, mau masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, yaitu orang-orang percaya. Nanti kalau anak-anak Allah sudah masuk, baru mereka diperkenankan masuk dalam kemerdekaan anak-anak Allah itu. Nah, ini menjadi pelajaran yang penting, karena satu pelajaran berkaitan dengan pelajaran yang lainnya. Nah, dengan kebenaran ini, saudara-saudara, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pengharapan kita diteguhkan. Bahwa kematian tubuh jasmani saat ini bukanlah akhir segalanya. Kita bisa mati kapan saja loh, saudara. Entah di aspal jalanan, entah lewat bencana yang datang tiba-tiba. Gitu. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Gitu. Kalau kita sudah sakit, seperti sudah mau mati, ternyata sembuh. Ada orang yang sudah kita lihat kayaknya sudah mati, ini kayaknya nggak ada pengharapan, sembuh. Kita nggak tahu ya. Ada orang yang kelihatan sehat-sehat, tiba-tiba kita dengar kabarnya meninggal. Jadi, tetapi dengan kebenaran ini kita dihiburkan
bahwa kematian tubuh jasmani yang bisa saja mendadak tiba-tiba itu bukan akhir segalanya. Masih ada kehidupan yang berkualitas lebih baik, mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. So sebenarnya kita nggak perlu takut pada kematian, tapi jangan cari mati. Nggak perlu takut sama kematian. Karena seperti khotbah saya di hari Minggu, kematian itu seperti singa ompong. Udah tidak menyengat lagi, seperti ular tanpa bisa, seperti tawon atau lebah tanpa sengat lagi. Sudah tidak berbahaya bagi orang percaya. Sebab begitu orang percaya mati, dia mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan di sorga sementara itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Oke. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Kita harus berjuang untuk mati terhadap dosa selagi di bumi, sehingga dapat menikmati kehidupan yang mulia dalam kerajaan Bapa selama-lamanya. Apakah kita mau hidup dalam kerajaan Bapa? Amin. Di langit baru, bumi baru. Dan bukan hanya hidup di kerajaan Bapa, tapi hidup dalam keadaan yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berharap pelajaran singkat malam hari ini menambah wawasan rohani kita, menambah pemahaman kita akan firman Tuhan, dan mempertajam setiap pengajaran yang selama ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan masih akan ada penajaman-penajaman yang lain di minggu-minggu berikutnya, di setiap khotbah hari Minggu. Kiranya semua pelajaran yang saya berikan ini akan menjadi sebuah frame, menjadi sebuah bingkai bagi jemaat yang saya layani, supaya saudara mempunyai bangunan berpikir yang baik dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Oke, saya sudahi sampai di sini. Ada yang mau bertanya?